agamanya, dijualnya nasib masa depan bangsa ini gara-gara 50.000, 100.000, 200.000. Astaghfirullahalazim. Menerima sogok, menyogok, kerja paling laknat, kata Rasulullah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan minta sogok, menerima sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok yang minta sogok di dalam neraka. Walaupun hanya jilbab, tapi itu sogok, haram memakainya. Maka sebagian ulama, namanya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita pakai pakaian di dalam solat kita hasil korupsi, hasil sogok menyogok, maka tidak sah solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ma laha saba'idin wa asfar. Allahu Akbar. Ma kharajal musalli ilal musalla wa kabbar. Allahu Akbar. Ma hajja hajjun wa'tamar. Allahu Akbar. Ma labba mulabbin wastaghfar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira, wa ja'ala fis samai burujan wa qamaran munira. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العرش المجيد فعال لما يريد وهو على كل شيء شهيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله بالرسالة الإلهية فهدى بها الإنسانية وزلزل بها كيان الوثنية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hadapkan kepada Allah. Pada hari ini, pada hari yang mulia ini, kita kembali berhari raya dan bergembira merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Kesempatan yang ada ini merupakan semata-mata karunia dan nikmat Allah kepada kita. Karena kalau kita menoleh ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, banyak orang-orang yang kita kenal. Tahun yang lalu mereka masih merayakan Idul Adha bersama kita, tetapi tahun ini mereka tidak kelihatan lagi, karena mereka lebih dahulu telah dipanggil oleh Allah. Dan kita yang hadir ini juga kita tidak tahu apakah ini hari raya Idul Adha terakhir bagi kita, atau Allah masih akan memberikan kesempatan untuk tahun-tahun ke depan merayakan kembali hari raya yang sama. Namun kita takkan pernah putus asa, dan kita terus tetap optimis dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita umur yang panjang dan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bertemu dengan kesempatan-kesempatan bahagia seperti ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, kebahagiaan kita pada hari ini kita ungkapkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita ungkapkan dengan memperbanyak takbir, tahlil, tahmid dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat inilah yang paling banyak kita ucapkan di hari ini, dan kalimat inilah yang paling banyak kita ucapkan setiap kita salat sehari-harinya. Karena bagi kita, dengan ucapan ini meyakini seyakin-yakinnya bahawa dalam kehidupan kita yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah, apalagi dunia yang fana ini, semuanya tidak ada harga dan tidak ada nilainya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hati kita, pikiran kita, dan kita buktikan dalam kehidupan dan kehidupan kita, dan kita tunjukkan bahawa dalam kehidupan kita ini yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iringi dengan mengucapkan alhamdulillah walillahil hamd. Kenapa kita ucapkan walillahil hamd? Segala puji hanya untuk Allah. Karena kita yakin seyakin-yakinnya bahawa semua yang kita nikmati, yang kita pakai, udara yang kita hirup, kemudian anggota badan yang ada pada tubuh kita, kemudian waktu yang kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita makan, apa yang kita minum, semuanya itu adalah nikmat Allah. Maka kita katakan alhamdulillah walillahil hamd. Segala puji hanya untuk Allah, karena kita yakin seyakin-yakinnya tanpa Allah memberikan apa-apa kepada kita, maka kita ini Bapak Ibu sekalian zero, nol. Apa yang kita bisa buat untuk kehidupan kita? Yang kita makan bisa kita menciptakannya. Kita hanya tugasnya mencari. Barang itu sudah ada. Anggota badan yang kita pakai sehari-hari untuk berkegiatan, mampukah kita manusia membuatnya? Tangan, kaki, kepala, mata, hidung, telinga. Oleh karena itu kita selalu katakan segala puji hanya untuk Allah. Kenapa? Karena kita yakin seluruh nikmat yang kita pakai dalam hidup ini hanya pemberian Allah. Kemudian kita iringi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Karena kita yakin yang maha besar hanya Allah, dan kita yakin semua nikmat yang kita pakai dalam hidup ini hanya pemberian Allah. Maka konsekuensinya kita tidak akan memperhambakan diri kita kecuali kepadanya. Maka kita hanya hadapkan ibadah kita kepadanya.
Kita hanya akan rukuk kepada Allah, kita akan hanya sujud kepada Allah, dan kita akan memberikan ketaatan mutlak kita kepada Allah. Cinta mutlak kita hanya kepada Allah. Kenapa? Kerana Dia memberikan segala-galanya, dan kerana Dia yang maha besar di dalam kehidupan kita. Maka itulah kita lantunkan di hari-hari ini sebagai rasa syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita disegarkan ingatan kita kembali kepada seorang sosok manusia, yang mana sosok ini termasuk sosok yang paling banyak disebut namanya oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan sosok ini adalah sosok yang tidak berhenti kita sebut nama beliau, nama dia bersamaan dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran termaktub nama beliau tidak kurang daripada 69 kali. Sekalipun Nabi yang paling banyak disebut namanya oleh Allah dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam sebanyak 119 kali. Urutan kedua setelah itu adalah nama Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita disegarkan ingatan kita dengan beliau pada hari ini. 69 kali Allah sebutkan. Dan bahkan di dalam tahiyat kita selalu kita menyebut beliau, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada kita yang tidak membaca nama Ibrahim setiap hari dan setiap salat kita? Berapa banyak kita salat sunat, setiap tahiyat di situ kita menyebut nama Ibrahim alaihissalam. Ditambah lagi, bagi siapa yang selalu berzikir pagi dan sore, maka dia akan membaca asbahtu ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Bukan hanya sekedar itu, bukan hanya Allah sebut namanya dalam Al-Quran berkali-kali, bukan hanya kita menyebut namanya berkali-kali, bahkan sebahagian ibadah utama di dalam agama kita, mencontoh peri kehidupan, ibadah dan pelaksanaan perintah Allah yang pernah beliau laksanakan bersama keluarganya. Maka di saat ini kita menyaksikan saudara-saudara kita sedang haji. Apa yang diingat ketika mereka ketemu dengan Ka'bah? Ketika mereka ketemu dengan Ka'bah, maka mereka diingatkan kepada orang yang pertama membangun dan meninggikan bangunan Ka'bah. Yang meninggikan dan membangun Ka'bah pertama sekali adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ceritakan hai Muhammad kepada umatmu tentang bagaimana Ibrahim, Ismail diperintah Allah untuk membangun Ka'bah dan meninggikan bangunannya, dan perintah itu dilaksanakannya dengan sempurna. Ketika jemaah haji tawaf, kemudian sekitar tawaf mereka pasti melalui sebuah tempat namanya Hijr Ismail. Disitulah Ismail dibesarkan oleh ibunya Siti Hajar. Maka di situ ingat para jemaah haji bagaimana ibu yang soleha mendidik putranya Ismail sehingga menjadi manusia yang patut dan harus menjadi teladan umat manusia. Setelah tawaf, jemaah haji dan jemaah umrah sa'i. Ketika sa'i kita diingatkan pada siapa? Kepada ibunda Siti Hajar yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan makanan dan minuman, lalu dia berlari-lari antara Safa dan Marwah. Lari-larinya Siti Hajar itu Allah abadikan menjadi ibadah kita, yaitu sa'i dalam ibadah umrah dan haji. Kemudian kita meminum air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu kita ingat sejarah siapa? Diingatkan kita kepada putra Nabi Ibrahim Ismail yang menghentakkan kakinya
Dan dengan izin Allah muncullah telaga Zam-Zam yang mulai saat itu sampai hari ini sumur itu tidak pernah kering. Dan itu sebenarnya merupakan pertama dan yang pertama sebagai keajaiban dunia. Di sebuah bumi yang gersang penuh dengan batu-batuan, ada di situ sumur yang tak berhenti airnya, dan dikonsumsi oleh jutaan manusia setiap hari. Apalagi di musim haji ini, ada yang memanfaatkannya untuk mandi, untuk berwudu, untuk minum, dibawa sebagai bekal kemana-mana karena dia adalah merupakan kesembuhan untuk segala penyakit. Tapi pernahkah kita mendengar air sumur Zam-Zam itu kering? La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Apa artinya? Sesungguhnya rumah pertama yang diperuntukkan untuk manusia, untuk tempat ibadah kepada Allah, yaitu yang ada di lembah Mekah. Di sekitarnya terdapat ayat-ayat tanda-tanda kebenaran dan kebesaran Allah. Di situ ada makam Ibrahim, sehingga di belakang makam itu disyariatkan kita umat Islam selesai setiap kita tawaf untuk salat 2 rakaat di belakangnya. Makam siapa? Makam Ibrahim. Makam itu adalah batu yang pernah dijadikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai tempat berdiri ketika dia meninggikan bangunan Ka'bah. Batu dia tempat berdiri itu Allah abadikan, dan Allah suruh perintahkan kita untuk salat di belakangnya. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa iz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud." Kemudian jemaah haji pergi melontar jumrah. Ketika mereka melontar jumrah, mereka ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam digoda oleh iblis dan syaitan supaya dia mengurungkan niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, menyembelih putranya Ismail. Lalu Ibrahim mengambil batu dan melempar iblis itu. Tempat-tempat Ibrahim melempar iblis itu sekarang dan sampai hari kiamat Allah jadikan syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita merenungkan betapa besarnya, betapa besar pentingnya arti kehidupan Ibrahim, keluarga, istri dan Ismail yang Allah abadikan sampai hari kiamat? Oleh karena itu beliau ini dan keluarganya adalah contoh pengorbanan apa saja, nyawa, kehidupan, dunia, anak, perasaan, semuanya akan siap dia korbankan demi melaksanakan perintah Allah dan demi menghindari larangan-larangan Allah. Demi perintah Allah, nyawa pun siap dia korbankan. Demi perintah Allah, siap berpisah dengan istri tercinta dan anak tersayang. Demi perintah Allah, siap menyembelih anaknya kalau itu memang perintah Allah. Dan ini dalam sepanjang sejarah manusia, inilah contoh pengorbanan yang sangat dahsyat demi perintah Allah. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam ini 2 kali di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi Ibrahim ini mampu, harus sanggup kita jadikan sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita. Bukan hanya Rasulullah SAW yang Allah perintahkan untuk mencontoh Ibrahim, tetapi semua kita diharuskan oleh Allah untuk mencontoh kehidupannya. Maka sampai hari ini ibadah yang kita lakukan
ibadah korban yang akan kita sembelih itu semata-mata mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim ketika dia diperintah menyembelih anaknya, dan secara serius dan tekad yang benar dia telah menyembelih anaknya, sampai dia bawa jauh-jauh dari penglihatan ibunya, dia bawa ke sebuah tempat namanya Mina. Kemudian ketika itu sudah ikat anaknya, kemudian sudah dia tutup matanya, kemudian dia sudah tajamkan pisaunya, sampai Ismail sendiri mengatakan, tutup mata aku ya bapakku. Kemudian asah pisau itu setajam-tajamnya, supaya kamu nanti tidak terlalu sedih melihatku. Maka Ibrahim mengasah pisaunya, namun setelah pisau diasah dan Ismail pun diikat dan ditutup matanya, Ibrahim pun melaksanakan perintah dan menyembelih anaknya. Tetapi ketika pisau sudah digorokkan ke leher Ismail, namun pisau itu tidak mempan. Pisau itu menjadi tumpul. Ibrahim ragu apakah belum tajam pisau ini atau bagaimana, sehingga dihadapkannya pisau itu ke batu, sehingga batu itu terpotong oleh pisau itu saking tajamnya. Diusahakan lagi menyembelih Ismail ke leher Ismail, namun pisau itu tumpul. Karena yang membuat pisau itu melukai bukan pisau itu sendiri, bukan ketajamannya, tetapi Allah. La ilaha illallah. Kalau Allah berkehendak, pisau tidak melukai, tak ada bisa menghalangnya. Maka setelah diusahakan oleh Ibrahim, kata Allah subhanahu wa ta'ala, cukup Ibrahim, kamu sudah terbukti kebenaran imanmu, kamu sudah teruji Ibrahim, sudah cukup. Aku ganti untukmu dengan seekor kibas. Maka Allah hadirkan seekor kibas yang besar sebagai ganti pengorbanan anaknya. Maka semenjak itu Bapak Ibu sekalian, kalaulah sempat Ismail ketika itu tersembelih, dan disembelih memang, barangkali Bapak Ibu sekalian mungkin bahwa korban kita hari ini adalah anak-anak yang kita cintai. Tetapi Allah ganti dengan kibas, sehingga ibadah korban umat manusia sampai hari kiamat hanya hewan ternak. Hanya hewan ternak dan uang yang mereka miliki, yang kadang-kadang mereka lupa dengan Allah gara-gara mencintai dunia, mencintai usaha, mencintai duit. Kadang-kadang berpaling dari dunia, berpaling dari perintah Allah, dari melaksanakan perintah Allah dan mencegah larangan Allah. Maka Allah berikan pelajaran kita. Lihat Ibrahim, contoh Ibrahim, jangankan kibas, jangankan hartanya, karena sebelum itu Ibrahim sudah mengorbankan 100 ekor onta untuk menebus mimpinya, untuk menebus perintah Allah. Mimpi sekali dia disuruh menyembelih anak, besok disembelihnya sekian puluh ekor onta untuk menebusnya. 2 kali mimpi juga ditebusnya, sampai 100 ekor onta yang sudah disembelihnya. Tetapi mimpi itu tetap hadir. Apa yang terjadi? Maka betul-betul dia melaksanakan perintah tersebut. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Allah gantikan dengan kibas. Kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah wa ra'akum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka Ibrahim ini banyak sekali contoh pengorbanan yang telah diperlihatkannya. Sebelum itu, sebelum pengorbanan terhadap mengorbankan Ismail, Ibrahim siap mengorbankan nyawanya sendiri demi melaksanakan perintah Allah. Dan ini adalah kisah beliau dengan Namrud. Maka dia siap dikucilkan oleh orang tuanya sendiri ketika dia menasihati orang tuanya supaya tidak menyembah berhala. Maka berkali-kali dia menasihati orang tuanya sehingga dia dikucilkan dan diancam diusir dari rumah oleh orang tuanya untuk mempertahankan tauhidnya. Setelah itu berangkat ke Namrud, maka Allah perintahkan Ibrahim untuk menebas berhala-berhala, tempat persembahan Namrud sang raja sendiri dan elit-elit politiknya. Maka Ibrahim tahu konsekuensinya, memotong berhala-berhala yang disembah oleh Namrud. Kira-kira konsekuensinya apa? Dia tahu konsekuensinya nyawa, dia tahu konsekuensinya leher. Tetapi itu perintah Allah.
perintah Allah. Maka dia laksanakan perintah itu dengan sempurna, tanpa ragu-ragu sedikit pun. Maka dia ambilnya kampak, dan dia kampak seluruh berhala-berhala yang ada di tempat persembahan itu. Dan cerdasnya Ibrahim, setelah ditebas ditinggalnya satu berhala yang besar, kemudian kampak itu digantung di leher berhala yang besar. Kemudian kaum muslimin, kaum muslimat, dikagetkan penduduk, elit-elit Ibrahim, berhala-berhala mereka sudah tumbang di kampak. Lalu mereka mencari siapa orangnya yang telah menumbangkan berhala-berhala ini. Intelijen Namrud melaporkan, saya melihat seorang sosok anak muda yang telah mengkampaknya, dan anak muda itu namanya Ibrahim. Itulah. Maka ketika itu Nabi Ibrahim dihadirkan ke dalam tempat ibadah itu, dan dia ditanya, kamukah yang telah menebas ini semua? Lalu Ibrahim dengan cerdasnya mengatakan, kan kampak itu kan tergantung di leher berhala yang besar. Kali itu kan Tuhan kalian. Kalian tanya kena kampak ada di lehernya. Tanya dia, siapa yang mengkampak ini semua? Ketika itu pucat semuanya. Fabuhital ladzina kafaru, maka pucat orang-orang yang kafir ketika itu. Mereka tak bisa menjawab. Bagaimana batu ini bisa bicara? Tak mungkin dia bisa ngomong dan mengatakan siapa yang telah menebas ini semua. Maka di situ masuk dakwah Ibrahim. Kalau begitu ngomong aja ini tidak bisa, masa pantaskah kalian sembah? Kemana akal kalian? Tapi begitulah penguasa-penguasa yang zalim, kalau sudah kepepet tidak punya logika ilmiah lagi, maka dia akan pakai kekerasan. Akhirnya Ibrahim ditangkap. Seharusnya dia dengar Ibrahim tadi, karena apa disampaikan Ibrahim itu adalah ilmiah. Masa kamu sembah batu yang tidak tahu apa-apa ini? Tak bisa memberi manfaat, tak bisa mudarat. Tapi Ibrahim ditangkap, dan sang raya Namrud memberikan pelajaran untuk yang lain. Maka diperintahkan seluruh rakyat untuk mengumpulkan kayu api. Setiap rumah mengumpulkan satu ikat kayu api. Akan diadakan onggokan kayu yang sangat besar, kemudian dibakar untuk dilemparkan Ibrahim ke dalamnya. Maka saking besarnya kayu itu dalam riwayat kisah itu, sehingga Ibrahim tak bisa dilemparkan dari dekat. Terpaksa Ibrahim dilemparkan dengan sebuah alat dari jauh yang namanya manjanik. Dilemparkan Ibrahim ke dalamnya. Semua mereka bertepuk tangan, gembira kena Ibrahim akan hangus terbakar. Sekali lagi Allah memberi pelajaran. Api bukan membakar, api membakar karena kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki api itu dingin, bahkan menjadi pendingin bagi barang-barang yang lain, Allah mampu. Karena Allah hanya merubah itu semua hanya dengan huruf kaf dan nun, sebagaimana yang kita baca dalam surah Yasin. Innama amruhu iza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Hanya kun fayakun. Maka dilemparkanlah Ibrahim. Mereka kira Ibrahim hangus menjadi abu. Tetapi apa yang terjadi, kaum muslimin, kaum muslimat? Di tengah-tengah onggokan api itu, malah Ibrahim kedinginan, dan dia duduk di atas kursi sehingga sana. La ilaha illallah. Karena Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu pendingin dan penyelamat untuk Ibrahim. Api tunduk kepada Ibrahim, kepada perintah Allah, sebagaimana pisau tunduk kepada perintah Allah. Pisau, jangan kau lukai sedikit pun Ibrahim itu. Maka nahas manusia, api aja tunduk kepada perintah Allah, pisau aja tunduk kepada perintah Allah. Tapi ada manusia yang dikasih akal, dikasih nikmat, malah menantang dan melawan Allah. La ilaha illallah. Maka bagaimana kita sebagai manusia yang Allah beri nikmat, yang Allah istimewakan dari makhluk lainnya? Allah istimewakan kita dari pisau, Allah istimewakan kita dari api. Kita ini adalah walaqad karramna bani Adam.
Kami telah muliakan makhluk yang paling mulia adalah manusia, sehingga saking mulianya manusia, malaikat pun Allah suruh sujud kepada kita. Tetapi manusia yang mulia ini sifatnya pembangkang. Maka ketika Allah mengasih tahu bahwa yang akan menjadi penghuni bumi ini adalah manusia, malaikat protes. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, saya akan jadikan khalifah di muka bumi itu adalah manusia, Adam dan anak cucunya. Lalu malaikat protes, ya Allah, Engkau jadikan untuk menikmati dunia bumi itu adalah makhluk yang namanya manusia, yang kerja mereka itu merusak, yang kerja mereka itu bertumpah darah, bunuh-membunuh. Padahal kami, ya Allah, tiap hari bertasbih kepadamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami tiap hari memujimu. Artinya apa? Malaikat rupanya kepengen menjadi pesaing manusia untuk tinggal di muka bumi ini. Tapi Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kenapa manusia yang diberikan mereka hak untuk menjadi khalifah di muka bumi? Karena ada perangkat yang Allah berikan kepada manusia, tak Allah berikan kepada makhluk lainnya. Itu ialah namanya akal, ilmu. Maka itulah, tapi banyak manusia dengan ilmu, bukan mereka membesarkan Allah, tetapi dengan akal dan ilmunya malah dipretelin untuk menantang dan melawan perintah-perintah Allah. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, maka simbol pengorbanan, maka Ibrahim telah mengorbankan nyawanya siap untuk dibakar. Tapi Allah ganti. Allah tidak akan sia-siakan orang yang taat kepadanya. Maka laksanakan perintah Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan takut. Jangan takut menutup aurat dipecat dari kerja. Jangan takut tidak menerima sogok, miskin. Astaghfirullahalazim. Ada yang mengatakan ini kesempatan sekali 5 tahun. 500.000, 200.000, dia jual harga dirinya, dijual harga, dijualnya agamanya, dijualnya nasib masa depan bangsa ini, gara-gara 50.000, 100.000, 200.000. Astaghfirullahalazim. Menerima sogok, menyogok, kerja paling laknat, kata Rasulullah. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menyogok dan minta sogok, menerima sogok. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyogok yang minta sogok di dalam neraka. Walaupun hanya jilbab, tapi itu sogok, haram memakainya. Maka sebagian ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita pakai pakaian di dalam solat kita hasil korupsi, hasil sogok menyogok, maka tidak sah solatnya. Itu fatwa Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada peci yang kita pakai, peci hasil sogok, dibawa solat, kata Imam Ahmad, tak sah solatnya. Gara-gara sogok menyogok ini bangsa hancur. Maka duduklah orang-orang yang menguasai, memimpin negeri ini, orang-orang yang mengerjakan pekerjaan terlaknat. Kalau sudah semuanya rashi wal murtasi, maka Allah akan jauhkan. Walaupun bumi ini kaya, di dalamnya, di atas, dalam bumi kekayaan, di atas bumi kekayaan, tapi kalau kita kerjakan larangan Allah, Allah punya cara menyengsarakan hidup kita. Allah tak akan memberkahi. Maka siap-siap saja. Jangan kita mengeluh, tapi keluhkan apa yang telah kita lakukan. Sudahkah kita melaksanakan perintah Allah? Dan untuk melaksanakan perintah Allah butuh pengorbanan. Kita korbankan keinginan kita, kemauan kita. Sebelum Idul Adha kemarin kita disuruh puasa sebulan, disuruh lapar, disuruh haus. Apa artinya itu? Ya Allah, demi untuk melaksanakan perintahmu dan menjauhi laranganmu. Itulah arti puasa kemarin. Siap lapar, siap haus demi perintahmu dan demi untuk menjauhi laranganmu.
Ini hanya gara-gara 10.000, 100.000. Bapak Ibu jual nasib bangsa ini, pertaruhkan nasib negara ini. Semuanya berasal dari ini semua. Kalau sudah maksiat merajalela, itulah sebabnya saya mengamati, termenung saya setelah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Coba lihat, selesai Allah menjelaskan tentang puasa, langsung ayat melarang sogok menyogok. Wala takulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kalian tahu itu haram tapi kalian ambil juga. Rasain. Allah akan mencabut keberkahan hidup kita. Oleh karena itu, kita ini adalah tahun politik, tahun memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat kita. Hindari daripada yang haram, jangan ambil sogok. Maka barang siapa yang menyogok, maka harus itu diperhatikan, berarti ini orang tak benar, jangan dipilih. Ini ada pula yang menyogok itu disambut pula secara terhormat. Jadi apa kita sebagai umat Islam? Mana iman kita? Mana pengorbanan kita untuk menjauhi larangan Allah? Tidak cukup Ibrahim setiap hari, setiap tahun kita Idul Adha. Apa makna Idul Adha ini? Kalau sogok menyogok, kita juga menyebar di tengah-tengah kita. La ilaha illallah, na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau semua kita komitmen seluruh rakyat elemen bangsa ini tidak akan menerima sogok pemberian dari siapapun dan memilih pemimpin yang ideal. Tentu kita orang beriman memilih pemimpin yang beriman, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang berilmu, pemimpin yang mengerti agama, yang mengerti supaya dengan agama dia memimpin manusia. Karena kalau manusia ini dipimpin dengan Islam, maka apa? Bukan hanya kelompok tertentu yang akan diuntungkan, yang dia akan mendapatkan kesejahteraan, maslahat, tetapi kalau Islam dijadikan patokan untuk memimpin dunia, apa kata Allah? Menjamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya akan mendapatkan keberuntungan, mau muslim atau tidak muslim. Inilah yang perlu kita yakinkan. Tetapi tegakkan risalah Allah, berani berkorban demi perintah Allah. Jangan hanya dunia secuil kita korbankan larangan Allah. Berani kita siap dilaknat gara-gara sogok sedikit. Na'udzubillah. Saya pergi ke satu negeri, heran saya. Negeri ini bukan negeri Muslim, tapi negeri non-Muslim. Ketika itu terjadi pesta politik, dan saya bertanya, di sana tidak ada pasang beleho, padahal momen politik, tak ada beleho-beleho, spanduk-spanduk tidak ada. Kemudian yang kedua, saya tanya sempat wawancarai, adakah di sini orang bermain duit sogok menyogok ketika untuk dipilih? Apa dia katakan jawaban sebagian orang? Menyogok, Pak. Di sini kalau ada orang mencoba memberi uang supaya dia dipilih, dikejar masyarakat sama-sama. Mustahil dia dipilih orang. Karena itu adalah non-Muslim. Bagaimana kita orang Islam yang itu pekerjaan terlaknat dan haram hukumnya? Maka kepada semua kita, siapapun yang ingin jadi pemimpin, jangan tempuh cara-cara yang haram ini. Kepada kita-kita yang diberikan amanah oleh negara untuk memilih pemimpin terbaik yang dipilih, itu kan amanah negara, amanah rakyat. Maka amanah ini jangan disia-siakan, jangan dikhianati hanya dengan duit, yang mana duit itu tidak ada harganya sama sekali. Kita pertaruhkan nasib agama, nasib bangsa, dan nasib negara gara-gara perbuatan terlaknat ini. Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum wa min sa'iril muslimin. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala
وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمدا وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kaum muslimin, kaum muslimat jemaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, setelah khutbah ini mari kita beramai-ramai untuk menyembelih ibadah korban kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, apapun ibadah yang kita laksanakan, maka kepengen kita semua adalah supaya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk diterimanya ibadah kita, apapun nama ibadah, termasuklah ibadah korban kita, itu syarat diterimanya ada dua. Pertama sekali, keikhlasan niat. Niatkan ikhlas kerana Allah ketika kita menyembelih ibadah korban kita, ketika kita mengeluarkan sebagian uang kita untuk berkorban. Dan ingat, berkorban ini bagi orang yang sanggup dilebihi pakapangan rezeki. Allah memerintahkan wanhar, berkorbanlah kamu. Rasulullah SAW mengatakan dan mengancam, bagi siapa yang banyak duit, banyak rezeki yang Allah berikan, lalu dia tidak berkorban, man kana lahu sa'atun falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberi kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, maka usah hadir ikut salat Idul Adha bersama kami. Dalam satu penjelasan ulama, kalau dia solat pun dia ikut solat, maka tak ada guna solatnya kalau uangnya banyak lalu dia tidak berkorban. Dan ingatlah bahwa di hari yang paling mulia ini bagi kita bersama, ibadah yang paling mulia bukan solatnya saja, tetapi ibadah yang paling mulia adalah ibadah korban. Rasulullah SAW mengatakan, ma'amila ibnu Adam min amalin ahabbu ilallahi fi yaumin nahri min iraqati damin. Tidak ada amal yang paling dicintai oleh Allah kita lakukan di hari Idul Adha ini seperti menyembelih ibadah korban. Oleh karena itu, di sini juga saya beritahu kepada kita semua, ibadah korban tidak terikat dengan panitia. Kalau panitia sudah menutup pendaftaran korban, bukan berarti korban sudah selesai. Tidak, tetapi korban ini waktunya adalah mulai sekarang sampai nanti menjelang terbenam matahari pada hari ke-13 Zulhijjah, yaitu hari ketiga daripada hari tasyrik. Maka siapa yang tidak sempat mendaftar ke panitia, maka silakan berkorban sendiri. Kalau sekarang ini gampang, mudah berkorban, pergi saja ke pasar hewan, nanti cari hewan yang pantas memenuhi syarat, lalu setelah itu panggil tukang jagal, nanti suruh dia menyembelih, mengulitin, kemudian menyencang sampai mengiris-iris dagingnya, sampai memasukkan ke dalam plastik. Setelah itu masukkan ke dalam mobil, lalu bawa pulang bagi-bagi ke tetangga. Itu sudah ibadah korban yang sempurna. Tapi hati-hati, jangan sampai ibadah korban itu, bagian korban dijadikan upah kepada panitia karena dia atau pekerja, karena dia sebagai pekerja, karena isu itu bisa terancam korban kita tidak sah. Maka menjual kulit saja, apa kata Rasulullah, memba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual
kulit hewan korbannya, maka tidak sah korbannya. Begitu juga Rasulullah memesankan kepada Ali ketika dia menyembelih ibadah hewan korban, hai Ali, bagi semua bagian hewan korban ini, jangan kau kasih sedikit pun bagian hewan korban ini kepada para pekerja-pekerja ini. Pekerja-pekerja ini upahnya dari saya. Silakan panitia dan pekerja dikasih upah, tapi upahnya jangan dari daging, tetapi dari uang operasional yang sudah dibayarkan. Syarat yang kedua supaya ibadah korban kita diterima Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita laksanakan ibadah korban itu sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam hal salat dia mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Dalam ibadah korban dan haji, Rasulullah mengatakan, "Khuzu anni manasikakum." Contohlah oleh kamu dariku cara-cara manasik haji kamu. Dan hadis itu juga maknanya, contohlah oleh kamu dariku cara-cara dan kriteria-kriteria ibadah korbanmu. Maka mari kita pastikan kepada panitia yang mengemban amanat yang diwakilkan oleh peserta kepadanya untuk penyembelihan ini, tolong diusahakan seoptimal mungkin sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Jangan sekali-kali melanggar, karena itu amanah. Amanah ini kalau kita lakukan, pahalanya di sisi Allah sangatlah besar. Itu dapat saya sampaikan dalam khutbah ini. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara al islam wal muslimin. Allahumma khzul man khazal al islam wal muslimin. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. Allahumma la tu'azzibna bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna ya arhamar rahimin. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina wa ma'asina man la yakhafuka wa la yarhamna. Allahumma ja'al hadzal balad Indonesia aminatan mutmainnatan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimus shalah.